Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dengan pelajaran PAI. Baiklah anak sekalian, kita mulai pelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini pelajaran PAI itu masuk kepada pelajaran kedua. Sekali lagi, pada saat ini kita masuk kepada pelajaran kedua. Yang kemarin itu pelajaran pertama, dan pelajaran pertama itu 2 kali pertemuan. Ya, pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu di pelajaran pertama. Ya, kemudian yang sekarang adalah pelajaran kedua. Pelajaran kedua di pertemuan yang pertama. Anakku sekalian, untuk pelajaran kedua pertemuan pertama, seperti yang kalian lihat di layar sini ya. Di sini bahwa pelajaran pertama di pertemuan yang pertama, pelajaran kedua di pertemuan yang pertama ini akan membahas makna Asmaul Husna. Ya, yang satu itu di atas ya, yang biru. Kemudian yang kedua, mencontoh perilaku meneladani Asmaul Husna. Nah, ini akan dibahas di pertemuan pertama ini ya, di pertemuan pertama ini, di pelajaran kedua ini. Jadi pastikan kalian semuanya bisa menyimak pelajaran ini dengan baik. Diusahakan kalian bisa mencatatnya dan diupayakan kalian juga bersiap-siap untuk menyiapkan alat tulisnya. Anakku sekalian, untuk pelajaran yang pertama sini, yaitu mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna. Anakku sekalian, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Nama-nama indah ini dinyatakan dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-A'raf. Ya, di situ disebutkan hanya milik Allah lah Asmaul Husna itu. Maka oleh karena itu bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kenapa? Karena nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi itu adalah merupakan penjelasan bahwa Asmaul Husna itu adalah nama-nama milik Allah. Dan mereka yang menyimpang dari nama-nama Allah itu, mereka nanti akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anakku sekalian, di antara Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu, mulai dari Al-Malikul Wallahul ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Al-Malikul Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar, Al-Ayah. Anakku sekalian, di sini Bapak di pelajaran PAI yang kelas 5 ini
untuk membahas Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Mumit. Kenapa langsung ke Al-Mumit? Yaitu di kelas 4, di kelas 3, di kelas 2 pun itu adalah dibahas tentang Asmaul Husna. Dan di kelas 5 itu adalah Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Mumit. Anakku sekalian, Al-Mumit yang artinya maha mematikan. Ya. Al-Mumit di sini artinya yang maha mematikan. Kenapa sebut demikian? Karena kematian adalah gerbang menuju kebahagiaan abadi bagi orang mukmin. Jadi jika ingin bahagia, maka kita harus mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Salah satu contoh, ya, salah satu contoh kita kalau ingin bahagia harus rajin sholat, kemudian rajin membaca Al-Quran, juga rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua, juga guru. Selain daripada itu, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Contohnya apa? Yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayo, siapa tahu? Yaitu di sini sebutkan berkelahi, itu dilarang oleh Allah. Kemudian mencemoohkan orang lain atau mencemoohkan teman-teman, ya, membikin malu, menggunjing, ya, menggunjing. Selain daripada itu juga menyakiti orang lain. Nah, itulah salah satu di antaranya, ya, yang harus dijauhi oleh kalian. Dalam artian itu adalah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Anak sekalian, di sini sebutkan, apakah kalian tahu bahwa manusia itu akan mengalami dua kematian? Jadi berbicara masalah Al-Mumit, maka manusia akan mengalami dua kematian dan dua kali kehidupan. Sekali lagi, ya, manusia, ya, termasuk kalian, termasuk Bapak, ya, semuanya manusia akan mengalami dua kematian dan dua kali kehidupan. Anak sekalian, kematian yang pertama adalah saat manusia belum ada di alam raya ini, ya, belum. Jadi itu adalah kematian pertama saat manusia belum ada di alam raya ini, ya. Kemudian Allah ciptakan kita menjalani hidup di dunia ini, ya. Ini Allah menciptakan kita menjalani hidup di dunia ini, dan ini disebut sebagai kehidupan yang pertama, ya. Jadi kalian kalau udah lahir, nah itu kemudian ke alam dunia, maka itu adalah hidup yang pertama bagi manusia. Kemudian setelah itu manusia akan mengalami kematian dua kali, yaitu saat roh manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama. Kemudian lalu Allah membangkitkan manusia dari alam barzah dan dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi nanti ya manusia itu setelah hidup kemudian mati, ya, mati yang kedua, ya. Yang pertama nanti tadi mati yang pertama itu masih di alam sebelum ke dunia.
kemudian setelah di dunia, kemudian mengalami mati. Itu mati yang kedua. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan manusia dari alam barzah, ya, yaitu dihidupkan kembali. Mana alam barzahnya itu? Yaitu di alam kubur. Alam kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, tetapi alam kubur itu adalah sebagai transit, atau ya di situ kehidupan sementara gitu ya. Nah, di situ kemudian nanti akan dibangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi setelah di alam barzah, dalam kubur, nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Ya. Makanya di situ di dalam surat Al-Mu'min dijelaskan, orang kafir bertanya, maka Allah menjawab. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Nah, jadi mereka itu yang tidak beriman berkata demikian, itu protes kepada Allah, ya, gitu. Anakku sekalian, Allah mematikan dan menghidupkan manusia itu agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, ya, merasakan kenikmatan hidup dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan, itu, ya. Jadi Allah mematikan dan menghidupkan manusia itu agar mereka meningkatkan kehidupan yang lebih baik, agar merasakan kenikmatan hidupnya. Kemudian dalam kehidupan tersebut berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Seperti hanya di dalam surat Al-Mulk disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan mati dan hidup, ya. Liyabluwakum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, ya. Liyabluwakum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi pula maha pengampun. Itu di dalam surat Al-Mulk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku, Al-Hayyu, ya. Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya hanya Allah, ya. Hanya Allah hidup dengan berdiri sendiri tanpa ada awal dan tanpa ada akhir. Jadi Allah tidak ada yang menghidupkan Allah dan tidak ada yang mengakhirkan Allah, artinya mematikan Allah. Ya. Hanya Allah berbeda dengan makhluknya. Ya. Hidupnya makhluk yang dibutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak. Jadi hidupnya makhluk itu membutuhkan orang lain, dan Allah tidak membutuhkan hidup. Bila demikian, Allah lah yang maha mengurus kehidupan makhluknya. Anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala adalah maha hidup. Artinya kehidupan Allah itu abadi. Nah, jadi kehidupan Allah itu abadi
yaitu langgeng atau tidak ada akhirnya, tiada berakhir. Kemudian Allah yang memberi kehidupan dan juga mengakhiri kehidupan. Kemudian Allah juga memberikan anugerah kehidupan bagi seluruh makhluknya. Selain daripada itu, Allah juga yang tiada mengantuk apalagi tidur ketika mengurus kehidupan manusia. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Jadi Allah itu tidak ngantuk, ya, tidak tidur ketika mengurus kehidupan manusia. Anakku sekalian, di sini apa yang menjadi teladan sifat Al-Hayyu dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, oleh karena itu kita harus meneladani dari sifat-sifat Al-Hayyu, dari nama-nama Allah yang sifat Al-Hayyu dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Yang pertama, kita harus menyadari kehidupan manusia adalah sementara. Manfaatkanlah kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Agar kita bahagia nanti di akhirat. Itu. Jadi kita harus betul-betul memanfaatkan dari Maha Hidup ini. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian yang kedua, hidup bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Ya. Memberikan kemanfaatan untuk orang lain membuat hidup lebih berarti, ya, bagi orang lain. Ya. Di dalam keterangan disebutkan sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, sekali lagi, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, hidup memiliki karya. Ya. Hidup itu harus memiliki karya atau bermanfaat untuk orang lain. Usia manusia ini sangatlah terbatas, anak sekalian. Tapi jika kalian memiliki karya yang bermanfaat untuk orang lain, maka kalian akan harum dan dikenang sepanjang masa. Allah akan memberikan penghargaan bagi orang yang memiliki karya. Itu. Jadi sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain, sekalipun manusia itu sudah meninggal, maka hasil karyanya itu akan dikenang tanpa batas. Itulah yang dimaksud dengan manusia itu panjang umur atau panjang usia. Jadi bukan panjang usia itu karena sekian ratus tahun, tetapi ketika dia di dalam kehidupannya itu bermanfaat bagi orang lain dan dikenang kemanfaatannya itu, dia selalu menyebutkan nama-nama hasil manfaat, hasil pekerjaannya dia ketika dia hidup, dan itulah yang disebut dengan panjang usia. Kemudian yang keempat, keteladanan dari sifat Al-Hayyu yang kalian harapkan dalam kehidupan sehari adalah tidak menyakiti kehidupan orang lain. Dan selain daripada menyakiti kehidupan orang lain, juga tidak menyakiti binatang dan tidak mengabaikan kehidupannya. Itu ada 4 dari sifat Al-Hayyu yang kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Nah, ini Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri.
Qayyum yang maha berdiri sendiri itu artinya Allah Subhanahu wa taala mampu hidup sendiri dan Dia maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Dia yang mengurus makhluknya tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Kemudian Allah yang mengatur segala yang menjadi kebutuhan makhluknya. Manusia itu merupakan kebutuhan, maka Allah lah yang memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Itu dalam surat Ali Imran. Ya, anakku sekalian, Al-Qayyum juga berarti Allah maha mengurus seluruh alam raya ini dengan sendiri dan tidak membutuhkan siapapun. Artinya tidak membutuhkan makhluknya. Jadi Allah itu tidak perlu bantuan manusia. Ya, Dia menegakkan bumi, tidak perlu bantuan manusia. Ya, Dia membuat gunung, tidak perlu harus ada kerja bakti membuat gunung. Dialah yang menegakkan bumi dan langit. Membuat bumi dan bulan mengitari matahari tidak ada bantuan dari manusia. Ya, menciptakan langit yang berdiri kokoh tanpa tiang itu tidak ada bantuan siapapun, dan mengurus kebutuhan seluruh makhluk hidupnya semuanya dilakukan tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Allah lah yang maha berdiri sendiri. Ya, itu anakku sekalian. Nah, di dalam nama Al-Qayyum ini ya tentu saja kalian perlu meneladani. Ya, yang pertama, hidup tidak selalu tergantung kepada orang lain. Nah, sini ya ada. Ini yang pertama, bahwa hidup itu tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dalam menjalani kehidupan, tentu saja kalian harus memiliki semangat mandiri. Ya, semangat mandiri tidak boleh karena siapa. Ya, harus punya cita-cita dari sekarang. Apalagi sedang berada di rumah, kalian harus memenuhi kebutuhan pribadi contohnya. Contohnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan menyiapkan sendiri pakaian sekolahnya. Apalagi kalau sudah kelas 6, itu tidak boleh kalian itu harus diurus oleh orang tua lagi. Itu sifat dari Al-Qayyum, kalian harus bisa diteladani. Yang kedua, dari sifat Al-Qayyum tersebut, kita harus memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Artinya kalian harus memiliki keterampilan untuk hidup sendiri. Contohnya apa sih Pak? Untuk keterampilan untuk hidup sendiri itu banyak, seperti terampil bersepeda boleh, kemudian terampil membersihkan dan merapihkan rumah. Jadi kalau membersihkan dan merapihkan rumah itu adalah keterampilan untuk hidup sendiri. Kemudian menjaga kesehatan. Nah, itu pun termasuk keterampilan diri sendiri. Kemudian sifat Al-Qayyum yang lainnya yang kalian harus teladani atau kalian harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki kepedulian pada kehidupan orang lain. Ya, jadi jangan cuek. Jadi harus memiliki kepedulian pada kehidupan orang lain.
Artinya kita harus memiliki semangat untuk membantu orang lain. Ya, baik itu membantu kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin. Ya, itu kalian harus bisa melaksanakannya atau bisa mengambil dari sifat-sifat yang barusan Bapak katakan, yaitu sifat al-qayyum. Kemudian yang keempat adalah al-ahad. Al-ahad. Ini satu lagi ya. Al-ahad. Al-ahad artinya yang Maha Esa. Sekali lagi. Al-ahad yang Maha Esa maksudnya Allah itu Esa. Ya. Allah itu Esa. Yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan hanya ada satu Tuhan di alam ini. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kalian tentu saja pasti hafal dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Allah yang Maha Esa, keesaan Allah itu mencakup keesaan zat, kemudian sifat dan perbuatan. Oleh karena itu Allah itu Maha Esa, ya. Allah tidak berdiri sendiri dari unsur apapun, tidak terbuat dari apapun. Allah tidak membutuhkan yang lain. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Dia. Wa huwa samiul basir, dan Dia yang Maha mendengar, Maha melihat. Anakku sekalian, itu barangkali untuk pertemuan kali ini ya, sampai di Al-Ahad. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini silakan kalian amati betul-betul yang barusan Bapak katakan, maka sebagian bukti bahwa kalian mengikuti pelajaran ini, sebutkan arti di bawah ini atau tugasnya, antara lain: 1. Apa artinya al-mumit? Lagi 1. Apa artinya al-mumit? 2. Apa artinya al-hayyu? Sekali lagi 2. Apa artinya al-hayyu? 3. Apa artinya al-qayyum? Sekali lagi yang ketiga, apa artinya al-qayyum? Dan yang terakhir adalah apa artinya al-ahad? Ya, sekali lagi yang terakhir, apa artinya al-ahad? Anakku sekalian, itu merupakan tugas pada hari ini. Silahkan kalian tulis di buku tulis, kemudian dipoto dan dikirimkan ke Bapak melalui Japri. Jangan lupa pakai nama. Anak sekalian, demikianlah pertemuan atau penjelasan dari pelajaran PAI di pelajaran yang kedua, pertemuan yang pertama ini. Mudah-mudahan kalian menambah ilmu dan ilmunya akan bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.